Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DSP yang berbahagia, kami doakan semoga sobat semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan rezeki yang berlimpah dan diberikan kesehatan yang baik sehingga bisa menjadi hidup sukses baik di dunia maupun di akhirat. Kita membacakan berita dari bola.com yang terbit pada hari ini 7 November 2025 yang tulis oleh Heri Kurniawan pada 17.45 beberapa saat yang lalu. PSSI kena denda FIFA sampai 1 miliar buntut pelemparan oleh supporter saat Timnas Indonesia versus Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini buntut dari ketidakbijakan wasit yang menodai dan membuat penonton Timnas Indonesia emosi sehingga berbuat yang tidak seharusnya, yaitu melemparkan botol minuman ke pinggir lapangan di sisi sebelah kanan pertahanan Irak. Namun risikonya ya ini, didenda 1 miliar. Tetapi protes yang dilakukan oleh Timnas kepada FIFA, baik itu terkait ketidakadilan wasit atau keputusan yang salah, tidak pernah digubris dan tidak akan pernah bisa merubah apapun. Tetapi kalau untuk denda, FIFA akan dengan cepat memberikan denda kepada federasi atau tim sepak bola nasional yang melanggar ataupun supporter yang melanggar. Kita lihat beritanya. Ini nampak pelemparan pemain Indonesia Rizky Ridho, kemudian Jahid Ses ikut memungut dan membuang sampah yang dibuang ke pinggir lapangan. Bola.com Jakarta, PSSI menerima sanksi yang cukup berat dari FIFA. Federasi Sepak Bola Indonesia ini harus membayar denda mencapai 500.000 Swiss franc atau jika dikonversi ke nilai terkini mencapai 1 miliar. Denda yang cukup besar ini berasal dari laga antara Timnas melawan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia. Saat itu Timnas Indonesia menghadapi Irak di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah pada 12 Oktober lalu. Saat itu Sukat Garuda menelan kekalahan 0-1. Pada akhir laga sempat ada kejadian menegangkan. Banyak supporter Timnas Indonesia yang melemparkan benda berupa botol dan gelas plastik ke lapangan. Para supporter kecewa dengan kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Irak. Kecewaan itu juga disebabkan kepemimpinan wasit asal Cina, ya Manning, yang dinilai buruk, ditambah dengan wasit VAR tidak bekerja dengan adil. Terkadang kita merasa masa gini penonton Timnas Indonesia, tapi wajar. Saya yang menonton di rumah kan terkadang sampai mematikan televisi, sampai melempar remote, sampai mengeluarkan suara yang keras sehingga keluarga kita sampai terkejut. Ada apa? Ternyata kita meluahkan emosi kita terhadap apa yang terjadi dan apa yang kita lihat di televisi maupun di tengah lapangan bagi yang menonton langsung. FIFA memang sangat tegas mengenai aturan soal pelemparan benda apapun ke lapangan, apalagi jumlah pelemparan itu sangat banyak dan sempat mengganggu jalannya pertandingan. Saat itu para pemain Timnas Indonesia seperti Jahid Ses, Oler Romeni dan Rizky Ridho bahkan harus mendekat ke tribun penonton dan menenangkan para supporter Timnas Garuda. Para pemain Timnas Indonesia itu juga berupaya untuk menyingkirkan benda-benda itu dari lapangan agar pertandingan bisa segera dimulai kembali. Ya ruginya dua. Satu, kita waktu akhirnya tersita ke hal-hal seperti ini padahal sudah di injury time. Kemudian kita akhirnya ya didenda 1 miliar. Duit banyak itu guys. Itu sudah bisa bayar STY 1 bulan. Saya juga baru tahu ternyata STY cuma dibayar 1 bulan oleh PSSI. Harga yang sangat murah dan dia mampu memberikan kita sesuatu, yaitu timnas yang enak ditonton meskipun pemain setiap minggu bertambah. Itulah hebatnya STY dan kita terkadang tidak menghargainya. Semoga ke depan kita tidak menerima hukuman, tetapi kita sudah menerima hukuman karena
atas apa yang tidak semestinya kita lakukan terhadap pelatih kita sebelumnya. Seperti apa yang Bung Harpa katakan, memanusiakan manusia. Kita tidak menghargai upaya dan kerja keras STY selama ini dan memecat dia dengan cara seperti itu, cara yang tidak manusiawi, sehingga kita menerima hukumannya dari Tuhan. Apa itu? Gagal lolos ke Piala Dunia 2026, padahal dengan skuad yang menjanjikan dan posisi pada saat dia melepaskan tim itu berada di rank 3, jarak 1 poin dengan rank 2. Nasib. Timnas Indonesia menyelesaikan perjalanan panjang penuh tantangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah perjalanan yang sepertinya layak dibanggakan, apalagi Timnas Indonesia memulai perjalanan dari putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Skuad Garuda harus menghadapi Timnas Brunei, ya, dari putaran pertama. Pencapaian Timnas Indonesia yang melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menjadi sejarah baru. Skuad Merah Putih sebelumnya belum pernah melaju hingga level tersebut, ya. Sekarang kita sudah selevel lah sama Vietnam dan Thailand. Kalau dulu putaran terakhir itu ya putaran ketiga. Ada putaran keempat playoff dengan federasi lain, tetapi sampai putaran keempat dia namanya. Kalau di sekarang putaran kelima. Baik, itu kawan-kawan, akhirnya kita disanksi FIFA sebanyak 1 miliar rupiah. Duit yang banyak tuh. Buntut pelemparan oleh supporter saat Timnas Indonesia versus Irak kemarin. Jadi di sini kami juga menghimbau kepada supporter yang saat ini nanti malam akan menghadapi Brazil, tahan emosinya. Walaupun kita kalah ya cukup dengan suara saja yang keras tetapi tidak rasis. Rasis nanti didenda lagi. Apalagi melempar-melempar seperti yang kita lakukan di liga lokal dan Tarkam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf. Dukung terus Timnas, dukung PSSI, dukung Timnas U17. Bravo DSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.